di kelas 8 dengan materi perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Demikianlah video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Senang sekali kembali berjumpa dengan anak-anak dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Semoga kita diberkahi limpahan berkah sehat selalu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita awali dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah untuk kita pahami. Untuk yang memimpin doa pada pagi hari ini, saya menunjuk Anggun. Kepadanya saya silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Nanda Anggun dalam memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke tahap kegiatan berikutnya, saya akan mengecek kehadirannya dulu. Awan, Hadir Pak. Asri, Hadir Pak. Abdullah, Hadir Pak. Anggun, Hadir Pak. Olga, Hadir Pak. Dina, Hadir. Ujahmawati, Hadir Pak. Fatma, Hadir Pak. Zahdan, Hadir Pak. Eloisa, Hadir Pak. Rianti, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Hikmah, Hadir Pak. dan Amin. Hadir Pak. Mereka hadir semua. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Kepada saudara Anggun untuk memimpin lagu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Bila kita bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan suku bangsa, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan pekerjaan. Garis-garis besar materi kita untuk pagi hari ini yaitu perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di depan ini. Gambar apa ini anak-anak? Perbedaan suku.
perbedaan suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Coba sebutkan pekerjaan yang ada di Indonesia. Coba sebutkan suku bangsa yang ada di lingkungan sekitarmu. Suku Buton, suku Muna, suku Bali, Suku apa lagi? suku Batak, Dan lain sebagainya. Jadi masih banyak suku lain lagi ya. Jadi sebelum kita masuk di kegiatan materi, namanya ada kegiatan pretest. Tujuan pretest ini yaitu untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Jadi di sini saya akan memberikan soal pretest. Kalian untuk kerjakan. Nanti soal pretest ini kamu akan kerjakan selama dengan waktu 3 menit. Silakan kerja. Dan berapa film? Sudah. Kawan sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikasih ke depan. Silakan organ teman-teman masuk di depan kita buat. Terima kasih sudah kami sudah kumpulkan hasil kerja teman-teman. Pak Guru sudah periksa hasil pekerjaan kalian, namun masih ada sebagian siswa yang menjawab benar
dan ada yang menjawab salah. Berarti kalian belum terlalu paham tentang materi perbedaan suku bangsa dan perbedaan pekerjaan. Berarti yang lain ini belum membaca buku yang Pablo bagikan. Ada yang sudah paham itu berarti mereka sudah membaca buku yang saya bagikan. Untuk penilaian pelajaran kita hari ini ada 2 poin. Yang pertama, keaktifan dalam bertanya dan menjawab. Yang kedua, kita kapan menyampaikan sesuatu, pendapat dalam hal diskusi. Yang ketiga, bekerja sama dalam proses diskusi. Jadi dari setiap jawaban dan pertanyaan yang kalian berikan ada nilai-nilainya untuk menambah nilai kalian dari proses hasil diskusi dan evaluasi. Jadi saya harapkan keaktifannya. Jadi materi kita untuk ini hari itu perbedaan suku bangsa. Apa itu suku bangsa, anak? Anggun, apa itu suku bangsa? Sudiana, apa itu suku bangsa? Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran Identitas. Jadi suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran identitas. Atau suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran identitas, perbedaan budaya, khususnya bahasa. Coba perhatikan gambar di depan ini. Di sini terdapat 4 suku bangsa, yaitu suku Dayak, suku Buton, dan suku Sunda. Jadi dari setiap suku itu memiliki ciri perbedaan. Yang pertama dari sisi apa lagi? bahasa, negara, sistem kekeragaman, Apa lagi? tempat asal. Tempat asal. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki perbedaan. Yaitu pertama Isi, bahasa, kesenian, jadi Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar mereka tinggal di Pulau Jawa. Coba perhatikan tabel berikut ini. Gambar ini menunjukkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Di situ terdapat berapa suku? 30 provinsi. Berarti setiap suku bangsa yang ada di Indonesia itu mereka mendiami 30 provinsi. Jadi bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia? Anggun, bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia? interaksi antara berbagai suku bangsa Indonesia yaitu mereka selalu hidup berdampingan secara harmonis, mereka saling memahami dan saling menghargai. Ya, terima kasih bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus untuk saudara Anggun. Berdasarkan data di atas, manakah suku bangsa yang paling banyak kalian temukan di tempat tinggal kalian? Suku Buton, suku Buna, Lagi. Jawa, Bali. Bali. Dan masih ada lagi yang lain, Bang? Ya. Jadi pada masa sekarang ini kita dapat menemukan berbagai suku bangsa di lingkungan sekitar tempat tinggal, walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah.
namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Fatma? Perbedaan tersebut karena adanya pengaruh dari faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Jadi berikan aplaus atas jawabannya saudara kalian Fatmawati. Mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Perbedaan suku bangsa di Indonesia terjadi karena ditimbulkan karena adanya pengaruh dari faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Bagaimana cara kalian dalam menyikapi keberagaman suku bangsa di Indonesia? Suyana, bagaimana cara kalian dalam menyikapi keberagaman suku bangsa di Indonesia? Sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa di Indonesia. 1. Menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. 2. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 3. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus untuk Sudiana. Kalian dalam menyikapi keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, yaitu menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terus materi berikutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Apa itu pekerjaan anak-anak? Fatma, apa itu pekerjaan? Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ya, bagus sekali jawabannya. Berikan aplaus untuk Fatma. Coba perhatikan gambar di depan ini. Di sini terdapat dua gambar, ada gambar pedagang dan gambar pegawai negeri sipil. Pedagang itu merupakan jenis pekerjaan apa itu? Informal. Pekerjaan apa? Informal. Informal. Kalau pegawai negeri sipil? Formal. Jadi jenis pekerjaan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan formal dan Informal. Jadi salah satu contohnya pekerjaan formal yaitu pegawai negeri Sipil. apalagi Guru. apalagi Dokter. Polisi. polisi dan lain-lain. Kalau pekerjaan non informal Pedagang. Petani. Nelayan. dan masalah yang lain dan lain sebagainya. Bagaimana cara kalian dalam menyikapi keberagaman pekerjaan di Indonesia? Iska, bagaimana cara dalam menyikapi keberagaman pekerjaan di Indonesia? Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Ya, bagus sekali jawaban anak Iska. Berikan aplaus untuk Iska. Jadi yang perlu kita ingat bahwa semua pekerjaan itu adalah mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Mau itu guru, polisi, petani, seorang youtuber, jadi memiliki tingkat derajat yang sama, semua setara. Cara untuk mulainya adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukannya. Dari materi kita selanjutnya kita masuk ke tahap diskusi. Jadi di sini saya bagi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2.
Jadi kelompok 1 mengerjakan aktivitas 1 dan kelompok 2 mengerjakan aktivitas 2. Jadi kelompok 1 mengerjakan aktivitas 1 dan kelompok 2 mengerjakan aktivitas 2. Jadi silakan berdiskusi dengan temannya. Saya berikan waktu selama 20 menit. Lukas, silakan diskusikan sama teman. Silakan komunikasikan dengan teman. Abdullah, silakan. Kita akan diskusikan dengan teman. Bicarakan bersama masalahnya. Siapa yang kurang lakukan untuk Sahdan, silakan kerjakan tugasnya kalian, komunikasikan dengan teman-teman. Silakan komunikasikan dengan teman-teman. Sahdan, ada jawaban? Teman-teman jawaban. Rahmat. Wala Abdullah. Dapat jawabannya?
Saya persilakan, sudah selesai. Sudah. Jadi saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Saya akan mempresentasikan saya. Silakan kelompok 1 bacakan hasil kelompoknya. Suku bangsa mana yang dianggap ada sebelum kedatangan bangsa Veda? Suku yang dianggap ada sebelum bangsa Veda yaitu suku Kubu, suku Lubu, suku Tala, Mamat di Sumatera, suku Toala di Sulawesi. Bagaimana proses kedatangan bangsa Veda ke Indonesia? Proses kedatangan bangsa Veda ke Indonesia itu melalui jalur darat. Pada saat itu kepulauan Indonesia masih menyatu dengan Asia sehingga bangsa Veda yang merupakan penduduk asli di Asia Tenggara yang melakukan perjalanan hingga ke wilayah Nusantara. Bagaimana proses kedatangan bangsa Proto-Melayu ke Indonesia? Proses kedatangan bangsa Proto-Melayu ke Indonesia dibagi 2 periode, yaitu 1. Kedatangan pertama berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan yang melakukan perjalanan melalui jalur darat di wilayah Indo-Cina yang berlanjut ke daerah Semenanjung Malaya. Yang kemudian masuk ke Pulau Sumatera dan akhirnya menyebar ke Pulau Nusantara. Bagaimana proses kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia? 2. Kedatangan kedua melalui jalur timur yang dimulai dari Kepulauan Ryukyu di negara Jepang yang kemudian menggunakan jalur laut ke Taiwan melewati Filipina sampai ke Pulau Sangir dan akhir masuk Pulau Sulawesi. Kemudian mereka juga menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Bagaimana proses kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia? Deutero Melayu masuk ke Indonesia melalui Semenanjung Malaya dan masuk ke Pulau Sumatera, kemudian menyebar ke hampir semua pulau yang ada di Indonesia. Suku bangsa mana yang merupakan keturunan Veda, Proto-Melayu dan Deutero Melayu? A. Keturunan bangsa Veda yaitu di luar Indonesia suku yang di Kamboja, suku Mia Yes di Cina, dan suku Senoi di Semenanjung Malaya. Indonesia, suku Kubu di Jambi, suku Toala, Tokea, dan suku Tomuna di Sulawesi. Menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kedua. B. Keturunan Proto-Melayu yaitu suku Bangong di barat Sumatera Utara, suku Batak di Sumatera Utara, suku Kerinci di Jambi, suku Basena di Sumatera Selatan, suku Betawi di DKI Jakarta, suku Kaleb di Banten dan Jawa Barat, suku Lor di Jawa Tengah dan Jawa Timur, suku Dayak di Kalimantan, suku Karawi di Jawa Timur,
Lombok. C. Keturunan Neutral Melayu yaitu suku Jawa, suku Bugis, suku Aceh, suku Bali, suku Betawi, suku Makassar, suku Melayu, suku Minahasa, suku Sunda dan Madura. Terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada tanggapan. Terus selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Satu jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Ada berbagai jenis pekerjaan di Indonesia, yaitu pekerjaan yang paling umum yang dikenal bagaimana, yaitu guru, dokter, polisi, TNI, model, wartawan, pilot, pramugari, masinis, petani, nelayan, dan masih banyak lagi. 2. Dari keragaman jenis pekerjaan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik sosial. Bagaimana cara menumbuhkan kebersamaan guna menciptakan rasa kebersamaan sebagai bangsa. Cara menumbuhkan kebersamaan guna menciptakan rasa kebersamaan sebagai suku bangsa yaitu 1. Saling menghargai, 2. Saling membantu satu sama lain, 3. Tidak saling menjatuhkan, 4. Saling menjalin kebersamaan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2 atas jawabannya. Jadi kesimpulan materi kita untuk ini hari yaitu perbedaan suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa, namun kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Perbedaan pekerjaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi semua pekerjaan itu mulia, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri kita dan lain. Jadi di sini ada kegiatan postes. Jadi Pak Guru di sini berikan soal sebanyak 5 nomor. Kalian untuk mengerjakan. Jadi silakan dikerjakan. Oh, presenter. Silakan dikerjakan. Jadi untuk mengerjakan soal poste saya berikan waktu selama 5 menit. Silakan bekerja. Silakan kok udah kerjain jawab. Masing-masing ada soalnya. Silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit.
selesai. Awan, berapa boleh menjawab? Oh, biasa tahun. Jangan. Selesai? Waktu yang telah habis. Silakan dikumpul. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal post-test. Jadi hasilnya sudah sekitar 80% mendapat nilai dan nilai di atas 80, dan namun masih ada sebagian yang mendapat nilai di bawah 80. Berarti kalian sudah paham tentang materi ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Jadi untuk materi kita pertemuan berikutnya yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi saya minta kepada anak-anak untuk meringkas materi kita untuk pertemuan berikutnya yaitu materi peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Yang nanti kita lanjutkan minggu depan. Jadi untuk pertemuan hari ini dengan akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap semangat selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.